Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di MA Patra Mandiri Palembang. Nah, selama 3 hari ini kalian akan mengikuti masa orientasi siswa atau MOS, tapi karena kendala pandemi COVID-19, maka kita akan melakukannya secara online. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu, Ibu Setilawati, sering dipanggil Ibu Sela. Ibu mengajar matematika peminatan kelas 11 dan kelas 12. Tahun ini Ibu diamanahkan jadi wali kelas 11 MIA 1. Untuk lebih jelasnya, boleh kalian lihat di sini. Baiklah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang keselarasan kehidupan di dunia dan di akhirat. Di sini ada 4 hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kejarlah akhirat. Mengapa kejarlah akhirat? Karena akhirat itu adalah tempat yang abadi, negeri yang abadi, tempat manusia kembali. Ya. Seseorang itu akan merasakan kenikmatan abadi apabila mereka itu sudah mempersiapkan ketika di dunia dengan amalan yang soleh. Dan sebaliknya, mereka akan merasakan kesengsaraan yang selalu tiada henti, karena mereka hanya menghabiskan waktunya ketika di dunia hanya berpoya-poya, berpura-pura yang hanya sifatnya sementara. Coba kalian bayangkan, seperti istana yang mewah, istana yang megah, dikelilingi dengan emas berlian, ya. Kemudian kebun-kebun yang hijau dengan buah yang begitu lebat, kendaraan yang termewah, mobil, pesawat, helikopter pribadi, itu tidak ada bandingnya dan tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Nah, alangkah ruginya kita jika kita menghabiskan waktu seumur hidup kita hanya untuk menjemput dunia, tanpa peduli sedikit pun dengan akhirat. Demi dunia yang sedikit saja orang-orang rela menghabiskan waktu mereka, padahal mereka hanya mendapatkan sedikit bagian kecil dari dunia. Ya, jadi untuk anak-anak ibu sekalian, jangan lupa bahwa hidup kita di dunia ini bukan tujuannya untuk mengejar dunia saja, tetapi adalah akhirat yang pertama. Yang kedua adalah, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Apa di sini? Jadi kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita harus tahu waktunya sholat, kita harus tahu waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya membantu orang tua, ya. Jangan kita hanya menghabiskan waktu bermain saja tanpa membantu orang tua, tanpa melihat oh ini waktunya jam sholat, ya. Sama sebaliknya, jangan kalian hanya di depan sejadah, ya, mau sholat terus, padahal waktunya masih lama. Kelang waktu antara sholat zuhur sama asar itu ada waktunya kelangnya. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bagaimana kalian harus memanage waktu, ya. Orang pintar itu, orang disiplin itu ada waktunya. Biasanya dibuatnya kayak daftar piket. Jadi mulai dari jam subuh, ya. Atau dia mulai dari bangun tidur misalnya dari jam 3 dia langsung sholat tahajud, kemudian selesai dari tahajud dia ngaji atau apa kegiatan kalian, atau mengerjakan PR atau untuk mempersiapkan ulangan, ya. Kemudian waktunya subuh, sholat subuh, selesai sholat subuh siap-siap untuk membantu orang tua di dapur atau untuk siapan sarapan. Kemudian nanti ketika waktunya pukul 6:30 mulai mau berangkat sekolah, ya, itu harus kalian tata, karena anak MA itu sudah besar, sudah besar, sudah tahu oh ini waktunya. Jangan lagi ketika sholat subuh mau dibangunin sama orang tua, ya. Biasakan mandiri itu bukan dari sudah besar ini baru mandiri. Dari kecil itu kita sudah dididik sama orang tua, waktunya bangun, ya.
Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Contohnya apa saja? Banyak banget contohnya, ya. Mulai dari kita membantu orang tua, membantu guru, membantu teman, kemudian berkata jujur, harus bertanggung jawab, kemudian kalau ulangan tidak menyontek, membantu teman ketika dia kesusahan, menjenguk teman ketika dia sakit. Banyak sekali contohnya, ya. Itu harus kalian tanamkan. Mulai dari sekarang, kalian harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, ya. Kalau baik, alhamdulillah itu harus kamu teruskan, harus kamu pertahankan, atau kalau bisa kamu cari sesuatu yang baik itu kamu tingkatkan, ya. Karena kita mulai dari sekarang harus rubah pola pikirnya, harus bisa membedakan oh ini baik, oh ini tidak baik. Nah, yang keempat adalah janganlah kamu berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, maksudnya apa? Kita tidak boleh merusak apa-apa yang sudah di sekitar kita. Contohnya merusak kerusakan fisik misalnya, yaitu merusak bangunan, ya. Kamu merusak misalnya mencoret-coret bangunan yang sudah baru selesai dicat, kemudian mencoret-coret di meja, mencoret-coret di kursi, itu salah satu merusak itu. Kemudian misalnya merusak jalanan yang sudah ditata rapi, kamu berantakan, ya, kamu berantakin lagi, kemudian kamu buang sampah sembarangan. Ada tanaman yang baru selesai ditanam, yang baru subur, ya, baru segar bunganya, yang baru berbunga, kamu acaki lagi, kamu rusak. Itu salah satu kerusakan fisik, ya. Kemudian kerusakan non fisik. Contohnya apa kerusakan non fisik? Mudah marah, dengki, iri, ya. Itu termasuk yang kerusakan non fisik. Kamu membuli kawan, memfitnah kawan, mengajak kawan bertengkar, ya. Itu salah satu kerusakan non-fisik. Demikianlah materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan jangan lupa diaplikasikan ke kehidupan sehari-harinya. Tetap semangat walaupun kita mostnya melalui online. Dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan cepat berakhir biar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa.